Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu bakal men-setting kalian menjadi kelas 2 SMP. Oke. Nah, perkenalkan nama Ibu Sylvia Intan, bisa dipanggil Ibu Intan. Nah, kali ini Ibu Intan bakalan ngasih materi ke anak-anak aku nih. Oke, sebelum ke materi, Ibu bakal bertanya, bagaimana nih kabarnya anak-anak aku? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah. Nah, siapa di sini yang enggak masuk nih? Ibu absen dulu ya. Siapa yang enggak masuk? Oke, kayaknya sudah masuk semuanya. Kalau udah masuk, sekarang kalau udah absen langsung ke materi ya. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang kesulitan belajar. Nah, di sini murid-murid Ibu ada yang merasa kesulitan dalam belajar nggak sih? Nah, kalau ada, nanti kita bakal membacakan bagaimana solusinya dan faktor apa saja yang menyebabkan. Dan kita nanti bakal membahas bagaimana kita cara belajar dengan baik. Oke, kita langsung ke definisinya ya. Kita ke definisi kesulitan belajar itu apa sih, Bu? Kesulitan belajar itu adalah kesulitan di mana seorang siswa itu merasa dia terganggu, dia merasa tidak bisa mengatur waktunya. Nah, akhirnya dia mengalami kesulitan belajar. Nah, faktornya apa saja sih, Bu, kesulitan belajar itu? Nah, untuk kesulitan belajar ini ada beberapa faktor. Dan faktor ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk yang internal ini meliputi apa saja, Bu? Nah, yang internal ini dia meliputi kondisi kesehatan, minat, bakat, motivasi, dan juga kebiasaan belajar siswa tersebut. Dan sebaliknya, kalau faktor eksternal itu apa saja? Faktor eksternal itu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kita sekarang bahas di faktor internal dulu ya. Nah, di faktor internal ini meliputi kondisi kesehatan. Nah, dalam kondisi kesehatan ini bisa Ibu garis bawahi, murid-murid Ibu harus selalu menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Jangan lupa makan teratur, tidur teratur. Udah bisa menerapkan semuanya kan? Kan udah kelas 2 SMP, masa nggak bisa menerapkan? Oke, kalau udah menjaga kesehatan, dijaga juga minat bakatnya. Dan yang diantaranya itu ada kebiasaan belajar. Nah, di kebiasaan belajar ini tentunya murid-murid Ibu mempunyai cara belajar tersendiri. Di sini ada yang suka belajar dengan musik, ada yang suka belajar dengan rebahan, ada yang suka belajar dengan kesepian. Tentunya semua berbeda-beda ya. Nah, itu termasuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesulitan belajar yang ada di faktor internal. Oke, faktor internal udah terpecahkan, sekarang kita ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesulitan belajar seorang siswa? Nah, di sini ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini Ibu bisa garis bawahi sangat penting banget ya. Di sini Ibu garis bawahi lingkungan keluarga itu sangat penting banget. Karena apa? Karena keluarga itu adalah satu guru utama bagi seorang anak ya, orang tua ya. Orang tua adalah guru utama bagi anaknya. Nah, di sini ada nggak sih yang selalu diingatkan orang tuanya untuk selalu belajar? Ada ya, pastinya ya. Nah, di sini sangat berpengaruh banget untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Oke, kalau udah di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Nah, kalau udah di suasana sekolah seperti ini, pastinya murid-murid Ibu bisa belajar bareng, tapi juga ada yang mengantuk. Nah, itu juga termasuk faktor-faktor yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oke, di sini ada yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Tentunya lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh banget untuk faktor kesulitan belajar. Karena apa? Karena bisa saja kita salah dalam pergaulan. Karena lingkungan masyarakat kan tidak semua baik ya. Semua orang tidak semua baik. Kadang ada teman yang malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang misal kamu malah diajak waktunya belajar, kamu malah disuruh teman kamu untuk bermain, tapi kamu malah ikut. Nah, itu salah satunya kamu mengalami kesulitan dalam belajar. Karena apa? Karena pergaulan kamu yang tidak benar. Nah, bisa dipahami ya dari sini faktor internal itu apa saja dan faktor eksternal yang meliputi kesulitan belajar itu apa saja.
Oke, karena sudah terpecahkan faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar, sekarang kita bakal bahas tentang cara mengatasinya nih. Cara mengatasinya seperti apa sih, Bu? Apakah kita harus 24 jam untuk belajar? Tidak. Oke, sekarang kita bahas yang pertama di sini cara mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan kita mengatur waktu. Nah, di sini tentunya murid-murid Ibu bisa mengatur waktu dengan baik ya. Mana jam terbaik menurut kalian untuk belajar, mana jam terbaik kalian untuk bermain. Jadi jangan 24 jam dibuat untuk bermain juga jangan. 24 jam untuk belajar juga jangan ya, karena otak juga butuh istirahat, otak juga butuh hiburan. Jadi Ibu harap di sini murid-murid Ibu bisa mengatur waktunya dengan baik. Oke, kalau udah bisa mengatur waktunya dengan baik, yang kedua bisa belajar lebih awal. Misal Ibu bakal ngasih PR nih, ngasih PR deadline-nya besok. Nah, anak-anak murid-murid Ibu harus bisa mengerjakannya lebih awal sebelum bermain, sebelum tidur, pokoknya harus bisa selesai. Nah, kalau udah belajar lebih awal, yang ketiga di sini memotivasi diri. Di sini murid-murid Ibu harus bisa memotivasi diri sendiri. Saya harus belajar supaya saya pintar. Kalau saya pintar, nanti saya menjadi orang yang sukses. Nah, misal motivasi dirinya seperti itu. Kalau udah memotivasi diri, yang kelima di sini ada menanamkan cara belajar yang nyaman. Belajarlah nyaman versi kamu sendiri ya. Misal kamu nyamannya dengan, Bu, saya nyamannya kalau belajar sambil dengerin musik, it's okay, nggak apa-apa. Sambil dengerin musik juga nggak apa-apa. Misal, Bu, saya bisanya belajar, fokus belajar kalau sambil tiduran, ya nggak apa-apa. Yang penting kan belajar, ya kan? Kalau udah menanamkan cara belajar yang nyaman, selanjutnya ini nih yang paling penting. Jangan berpikir belajar itu membosankan. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. Kamu harus menanamkan diri kalau belajar itu sangat menyenangkan. Kamu bisa, kalau kamu belajar, kamu nanti bakal dapat wawasan yang luas. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Di sini ada barangkali yang kurang paham bisa dipertanyakan ya. Oke, karena sepertinya tidak ada yang bertanya, baik Ibu bakalan mengakhiri materi Ibu kali ini, pertemuan Ibu kali ini. Nah, buat anak-anakku, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan, tidur teratur, makan teratur. Jangan lupa beribadah juga ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.